Shalom, selamat sore Majelis Jemaat GKPB Bukit Doa mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak Ibu Jemaat maupun bagi Bapak Ibu yang baru sekali beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat beribadah. Ibadah kita, ibadah tutup tahun akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inengas Suamo dan juga Ibu Pendeta Paulina Jansri Dangga. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Kita akan menyanyikan di awal ibadah kita ini dengan Saatku Menyembahmu. Sidang jemaat.
Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan kita, dalam ibadah tutup tahun ini. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Saudara silakan. Dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah tutup tahun ini yang diambil dari Mazmur 31 ayat 16a. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Kita sambut firman ini dengan pujian Di Jalan Hidupku. Saudara, mari kita menaikkan doa syukur dan juga doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa, seperti pujian yang kami naikkan, bahwa kami di dalam hidup ini memiliki sobat yang setia. Sobat yang setia yang telah menuntun kami dalam perjalanan di sepanjang tahun 2022 ini. Dari bulan Januari sampai tanggal 31 Desember ini. Sungguh luar biasa berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itulah kami mengucap syukur ya Tuhan atas limpahan kasih setia dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Namun demikian kami juga menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan kami. Tuhan mengutus kami agar kami memberitakan Injil dan kabar baik tentang Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami seringkali merasa malu dan takut untuk melakukan hal itu. Kami takut kehilangan teman, kehilangan kehormatan kami, bahkan mungkin juga pekerjaan kami.
Ampunilah kami ya Tuhan atas ketidakberanian kami memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mengajarkan kami agar kami hidup di dalam kasih, saling menolong antara satu dengan yang lain. Tetapi mungkin saja dalam perjalanan hidup ini kami telah menyakiti orang-orang lain, terutama orang-orang yang terkasih di sekitar rumah kami, menyakiti hati orang tua kami, papa mama, adik-adik dan saudara-saudara. Sebagai suami istri kami saling menyakiti antara satu dengan yang lain, sehingga kami merasa terluka di dalamnya. Tuhan, ampunilah kami dari semua kelemahan kami. Kalau Tuhan sekali lagi memberi kesempatan kepada kami untuk hidup, untuk memasuki tahun baru 2023, mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan biarlah kiranya Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Bapa, terima kasih. Inilah doa syukur kami dan permohonan atas segala dosa dan kelemahan kami. Dan kami percaya Engkau mengasihi kami dan mengampuni kami semua. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, Allah itu adalah setia dan adil. Oleh karena itulah Dia mengutus anak yang tunggal ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Maka sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa semua dosa dan kelemahan hidup kita, semua dosa dan kesalahan kita, baik itu secara terbuka diketahui oleh orang maupun secara tertutup, hanya saudara yang tahu. Tuhan Yesus berkenan mengampuni kita semua. Oleh karena itu mari kita bersukaria dengan bangkit berdiri mengangkat pujian. Saya mengundang saudara bahwa segala dosa kita dihapus dan ditebus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kita akan mengangkat pujian hidup yang penuh berbeban, ayat 1 sampai 3, dan sekaligus juga akan mempersiapkan ini untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Paulina. Semua di Kalvari, karena Yesus
Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Pada hari ini ya Tuhan, 31 Desember 2022, kami mau mengawali dengan menutup tahun ini dengan beribadah kepadamu Tuhan. Untuk merenungkan kembali perjalanan hidup yang Tuhan telah sertai sepanjang 1 tahun ini Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengajaran, pengertian lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Maka dari itu berkata-katalah, berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan membacakannya bagi kita semua firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, apa kabar? Luar biasa baik, becek-becek, baik-baik saja semuanya ya, mau tutup tahun. Dan saya berharap, saya mengajak kita semua untuk boleh senyum ke kiri dan kanan. Dan katakan, sudah mau tutup tahun bro. Sudah mau tutup tahun saudara, sudah mau tutup tahun saudariku. Ya, tadi kita di dalam doa, kita mau menutup tahun ini dengan terlebih dahulu beribadah dan mau merenungkan perjalanan hidup yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kita sepanjang tahun 2022 ini. Dan saya ingin menyampaikan dan saya ingin bertanya kepada kita sekali lagi. Siapakah di sini yang mendapatkan kebahagiaan sepanjang tahun 2022? Tolong angkat tangan. Oh, sedikit yang mendapatkan kebahagiaan sepanjang tahun 2022. Mungkin hidupnya penuh dengan penderitaan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, penderitaan. Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember, penderitaan terus. Haleluya. Saya yakin ya, pasti kita semua pasti mengalami kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pasti ada juga yang mengalami kesulitan demi kesulitan hidup. Itu pasti ada. Suka dan duka pasti ada sepanjang tahun 2022 ini.
Dan kalau kita membaca tadi ayat demi ayat, khususnya ayat 35, 38 sampai dengan ayat yang ke-39, pasti kita pernah mendengar kata-kata ini dibuat dalam sebuah pujian. Itu nanti yang akan kita nyanyikan pada saat kita doa refleksi ataupun doa syafaat bersama-sama nanti. Tak satu pun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun. Refnya, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Terus, dalam bahagia Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Enak sekali ya kalau puji-pujian itu lirik-liriknya tuh diambil daripada teks-teks kitab. Dan tadi kita boleh baca bersama-sama ini ayat 35, 38 sampai dengan ayat yang ke-39 merupakan lirik-lirik yang diambil untuk pujian daripada tak satu pun. Itu nanti akan kita nyanyikan bersama-sama dalam doa refleksi dan juga doa syafaat nanti. Tapi saya mau menyampaikan kepada kita sekalian dalam perenungan pada hari ini, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, jemaat Kristen di Roma, dan secara khusus ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Di sini Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Roma yang adalah orang Kristen bahwa tidak ada satupun, tidak ada siapapun, tidak ada hal apapun yang dapat memisahkan mereka daripada kasih Kristus, daripada kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu disampaikan, siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah? Siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Yesus Kristus? Tidak ada satupun. Dijabarkan di sini, ketelanjangankah, kelaparankah, aniayakah, kesesakankah, tidak ada satupun yang dapat memisahkan setiap orang Kristen dengan kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Ini juga ditujukan kepada kita kalau kita renungkan bersama-sama. Sepanjang tahun 2022 ini, pasti benar, kesulitan hidup apapun itu, tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Kesulitan hidup itu ada, tetapi lebih lagi Tuhan anugerahkan kasih-Nya, Tuhan anugerahkan kebaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita renungkan bersama-sama. Kasih Kristus yang Tuhan boleh nyatakan, kasih Allah yang Allah boleh nyatakan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2022 ini. Satu, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan termasuk dalam kesulitan hidup kita masing-masing. Mungkin ada yang berdoa, Tuhan ambil alih ini, Tuhan ambil, Tuhan cabut segera kesulitan ini. Tapi Tuhan tidak cabut kesulitan itu. Tuhan biarkan hadapi itu. Hadapi itu dan ada penyertaan Tuhan. Mungkin kita sudah tikam lutut, dalam artian sudah berlutut, Tuhan tolong hilangkan kesulitan ini. Tapi Tuhan tidak hilangkan segera. Yang ada malah Tuhan biarkan kesulitan itu tetap kita hadapi, tapi ada penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesulitan itu. Itu yang pertama, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, terlebih lagi dalam kesulitan hidup kita masing-masing. Yang kedua, Tuhan berikan kita keberanian untuk hadapi kesulitan. Ada orang yang mau lari dari kesulitan itu, takut untuk menghadapi kesulitan sepanjang tahun 2022 ini. Dan mungkin bisa berkata kepada Tuhan, saya tidak berani hadapi ini.
Tapi Tuhan malah berikan keberanian untuk hadapi itu. Bahkan bukan hanya keberanian, tapi Tuhan berikan kemampuan, kekuatan untuk menghadapi kesulitan hidup itu. Terkadang saya merasa tidak mampu ini Tuhan. Saya tidak bisa Tuhan hadapi ini. Saya tidak mampu Tuhan menghadapi ini. Tapi malah Tuhan atas kasih karunia-Nya Tuhan berikan keberanian, Tuhan berikan kemampuan untuk menghadapi kesulitan itu. Bahkan sampai tuntas kesulitan itu dihadapi. Keberanian Tuhan anugerahkan, kemampuan Tuhan anugerahkan. Bahkan juga jalan keluar juga Tuhan anugerahkan, hikmat juga Tuhan anugerahkan dalam kesulitan yang dihadapi. Selanjutnya Tuhan juga berikan semangat, optimis, bahkan Tuhan motivasi lagi, bangun lagi, bangkit lagi. Mungkin ada yang merasa gagal dalam pekerjaannya, ada yang merasa gagal dalam satu rencana yang sudah dirancangkan dari bulan Januari, begitu ya. Tapi dalam pertengahannya, aduh tidak jalan-jalan nih, aduh gagal ini. Tapi Tuhan berikan, kamu bisa bangkit lagi, bangun lagi, kerjakan lagi. Ada motivasi, ada dukungan yang berasal daripada Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran kita. Dan akhirnya kita bangun lagi, kita bangkit lagi atas satu rencana, ataupun atas satu pekerjaan, ataupun usaha. Kita lakukan itu lagi dan bisa berdiri kokoh sampai dengan saat ini. Selanjutnya kalau kita renungkan lagi, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Cukup makan minumnya. Cukup bayar cicilan, bayar hutang, cukup bayar pendidikan anak-anak. Cukup, Tuhan cukupkan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan. Jehovah Jireh, sepanjang tahun 2022 ini kita melihat itu. Mungkin dalam hati kita merasa, aduh kurang ini Tuhan, kurang ini Tuhan, kurang ini Tuhan. Tapi yang terjadi adalah Tuhan cukupkan itu semua. Cukup makan minum, cukup untuk bayar cicilan, cukup bayar air dan listrik, cukup untuk biaya kesehatan, cukup untuk biaya pendidikan anak-anak. Tuhan cukupkan itu, Tuhan sediakan itu sebab Dia adalah Sang Jehovah Jireh. Bahkan juga mungkin dalam 1 tahun ini ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Pasti ada perasaan sedih di sini. Kehilangan yang amat mendalam. Tapi kalau masih bisa tersenyum itu karena kasih karunia Tuhan semata. Tentu ada penghiburan di sini yang Tuhan berikan. Ketika satu anggota keluarga kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Mungkin ada yang dalam 1 hari, 2 hari mendadak gitu, meninggal dunia. Tidak ada pesan, tidak ada firasat sama sekali, tiba-tiba meninggal dunia. Pasti itu terpukul berat sekali di dalam hati dan pikiran. Tapi kembali lagi, Tuhan itu adalah Sang Penghibur, Sang Penopang. Saya yakin dan percaya setiap orang yang berduka Tuhan berikan penghiburan yang berlebih-lebih. Tuhan berikan penghiburan yang berlimpah-limpah. Dan juga Tuhan berikan topangan yang kuat di dalam hati dan jiwanya. Untuk menjalani hari-hari selanjutnya tanpa kehadiran daripada orang-orang terkasih yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Atau juga ada kesedihan-kesedihan yang lain, bukan karena meninggalnya orang yang kita kasihi, tapi karena kehilangan-kehilangan yang lainnya. Tuhan juga pasti berikan penghiburan, topangan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Bisa juga sepanjang tahun 2022 ini dalam kesulitan kita masing-masing. Ada yang kalut, tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika berdoa, menaikkan doa kepada Tuhan, Tuhan anugerahkan ketenangan yang luar biasa. Tuhan anugerahkan damai sejahtera ilahi yang luar biasa kepada masing-masing pribadi kita. Atau juga mungkin ada orang yang sakit, Tuhan berikan juga ketenangan di dalam jiwanya. Fisiknya bisa sakit, tapi jiwanya tidak sakit. Karena apa? Karena Tuhan sudah anugerahkan ketenangan sejati, damai sejahtera ilahi dalam diri orang tersebut. Sering saya katakan, fisikmu boleh sakit, jiwamu jangan sakit, imanmu jangan sakit. Dan itu terjadi pada orang-orang yang kita kenal, yang saya kenal juga. Fisiknya sakit, tapi jiwanya tidak sakit. Dan dia juga boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan.
Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Kalau mau berbicara lagi tentang kasih Kristus yang Tuhan anugerahkan sepanjang tahun 2022, direntet satu persatu itu terlalu banyak. Sangat banyak sekali kebaikan yang Tuhan boleh berikan kepada kita di tengah-tengah kesulitan kita. Sangat banyak. Mungkin dalam 1 tahun ini kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kita sudah datang kepada Tuhan. Akui segala kesalahan kita. Mohon pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan sudah ampuni kita. Tidak ada yang dapat lagi menuduh kita, kamu tuh orang berdosa, kamu tuh tidak layak diberkati oleh Tuhan. Sudah tidak ada lagi itu. Sebab apa? Sebab di dalam diri kita Tuhan sudah taruh, tidak ada yang menghukum kita. Di dalam Yesus Kristus yang kita percayai. Ketika kita sudah mengakui segala kesalahan kita, mohon pengampunan, Tuhan berikan kasih karunia-Nya itu, yaitu apa? Pengampunan dosa, pembenaran yang berasal daripada Tuhan sendiri. Cobalah rentet satu persatu kejadian dari 1 Januari sampai dengan saat ini dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian bersama-sama dengan keluarga. Ya, pasti ada kebahagiaan, pasti ada sukacita yang Tuhan anugerahkan. Dan memang tidak bisa kita pungkiri dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus pasti ada kesulitan yang kita hadapi. Tapi itu bukan berarti kita terus berduka. Sebab apa? Sebab Tuhan berikan kasih karunia-Nya, Tuhan berikan kasih setia-Nya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan lebih lagi kalau kita renungkan, sepanjang tahun 2022, dalam suka dan duka, dalam segala kesulitan yang kita hadapi masing-masing, kalau kita renungkan, Tuhan sudah buat kita menjadi pribadi yang sudah menang atas kesulitan kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus sudah membuat kita menjadi pribadi, bahkan lebih daripada pemenang atas kesulitan kita masing-masing. Coba kita renungkan. Satu kesulitan yang kita hadapi, kita berproses di situ. Mungkin pertama, kita di dalam hati merasa saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak berani Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan keberanian. Sudah siap untuk menghadapi itu. Ternyata dalam perjalanan, dalam menghadapi kesulitan itu, ketemu yang namanya jalan buntu. Tidak bisa berkutik lagi. Tahu-tahu di jalan buntu itulah Tuhan singkapkan mujizat-Nya. Tuhan nyatakan mujizat-Nya lagi. Iman kita terbangun. Wow. 1, Tuhan sudah kasih keberanian. 2, Tuhan sudah kasih kemampuan. 3, di saat terjepit sudah jalan buntu, Tuhan bukakan ini mujizatku yang Tuhan nyatakan bagi kita. Oke, naik lagi. Dalam perjalanannya ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Ada yang fitnah, ada yang omong tidak benar-benar. Tapi dalam hati kita lepaskan pengampunan untuk orang tersebut. Bahkan kita berdoa, Tuhan berkati orang tersebut. Oh, luar biasa sekali. Dan pada akhirnya kesulitan itu selesai. Kita menang atas kesulitan itu. Dan ada pelajaran penting yang Tuhan berikan kepada kita. 1, di saat kita tidak mampu, Tuhan mampukan. Pelajaran penting untuk perjalanan tahun 2023. 2, di saat kita merasa tidak berani, Tuhan buat berani. 3, Tuhan kasih mujizat. Ketika kita percaya kepadanya, kita melihat Dia, Tuhan bukakan ini mujizatku. Itu pelajaran penting. 4, kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, sudahlah, jangan habiskan waktu di situ, jangan habiskan pikiran di situ. Ampuni dia, berkati dia. Ada pelajaran-pelajaran penting yang Tuhan boleh berikan kepada kita dalam kesulitan kita masing-masing, dan saya tahu itu akan memperkuat karakter kita sebagai orang-orang Kristen. Itu juga boleh semakin meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita sudah menang atas kesulitan kita masing-masing, bahkan sampai tuntas. Tidak hanya tuntas, ada pelajaran berharga yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga untuk pakai bekal nanti tahun 2023. Oh, kalau jalan buntu begini saya harus bagaimana?
Oh, saya ketemu dengan orang yang punya kesulitan yang sama dengan saya di tahun 2022. Orang tersebut Tuhan kirimkan ke saya sudah mengalami itu. Oh, oke, saya tahu ini. Dia bilang, saya tidak mampu. Sampaikan kepada dia, kamu mampu bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Tuhan. Terkadang kesulitan yang kita alami, kita selesaikan, itu bekal kita untuk melayani orang-orang yang mungkin mirip kesulitannya dengan kita. Kita sudah tuntaskan itu, kita sudah selesaikan itu bersama-sama dengan Tuhan. Oke, selanjutnya tahun 2023 layani orang-orang yang Tuhan kirimkan kepada kita, yang kesulitannya hampir mirip dengan kita masing-masing. Kita sudah menang. Tuhan akan buat kita lebih daripada pemenang untuk perjalanan tahun 2023. Ini saja sudah menang kok, kesulitan sampai dengan tahun 2020 ini sudah menang, apalagi tahun 2023. Kalau begitu mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang punya pergumulan belum tuntas sampai dengan tahun 2022 ini, di akhir tahun ini, tanggal 31 Desember. Bagaimana dengan orang-orang yang belum tuntas? Oke lah, menang, tuntas, selesai permasalahannya. Tapi apakah bisa disebutkan juga dengan orang-orang yang belum tuntas masalahnya, belum selesai pergumulannya dan harus dihadapi di tahun 2023, apakah itu bisa disebutkan sebagai lebih daripada pemenang? Ya, bisa disebutkan. Orang tersebut yang punya pergumulan, sekalipun itu belum selesai tapi dia harus hadapi di tahun mendatang, orang tersebut Tuhan sudah buat lebih daripada pemenang. Sekalipun itu belum selesai, karena apa? Karena ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan sudah berikan di tahun 2022 untuk dia pakai di tahun 2023. Saya menyaksikan itu. Saya sudah 2 tahun 5 bulan sebagai penderita kanker. Saya ganti kata penderita itu sebagai penjuang kanker. Kayaknya agak gimana begitu kata penderita ya, buat saya lemes gitu. Tapi kalau pejuang kan berjuang saya ini ya. Saya sudah 2 tahun 5 bulan sebagai pendeta pejuang kanker. Dari sisi medis tidak bisa sembuh, akan berisiko untuk kambuh lagi. Kalau bukan kambuh pada tempat yang sama, saya kanker payudara. Kalau bukan kambuh pada tempat yang sama, dia akan metas. Metas itu penyebaran sel kanker ke anggota tubuh yang lain. Itu pun saya boleh dengar-dengar kemarin, baru dengar-dengar tentang teman saya metas ke ketiak. Kaget saya, oh oke. Metas ke tempat lain, bukan tumbuh lagi pada organ tubuh yang sama, tapi metas pergi ke tempat lain. Apakah itu menakutkan bagi saya secara pribadi? Ada. Tuhan sudah taruh di sini ketenangan yang tidak bisa saya ungkapkan lagi. Yohanes pasal 14 ayat 27 itu sudah benar-benar terjadi atas saya. Damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Ada ketenangan ilahi, ada damai sejahtera ilahi di sini. Dan saya sudah menang atas penyakit ini. Sekalipun ini dibilang berisiko untuk kambuh, berisiko untuk menyebar. Sekalipun ini kalau pada saat melayani pun pasti dia muncul nyeri-nyeri, kadang tertusuk seperti paku, iya. Tapi saya sudah menyang atas penyakit kanker ini. Kenapa? Tahun 2020 saya bilang sama Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan. Tapi Tuhan mampukan. Tahun 2020 dalam gejolak di dalam diri dan berkomunikasi dengan Tuhan, saya tidak berani Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Tapi malah Tuhan berikan keberanian. Saya doa, Tuhan angkat ini benjolan di dada saya, angkat ini, saya minta mujizat. Tuhan tidak angkat itu. Tuhan tidak buat mujizat atas payudara saya, benjolan itu. Enggak, pergi kamu ke rumah sakit. Pergi kamu ke rumah sakit, berobat kamu ke rumah sakit. Tapi saya tahu, saya tangkap maksud Tuhan. Pergi ke rumah sakit, layani orang-orang sakit di sana. Layani orang-orang yang kemo, layani orang-orang yang radiasi. Ada maksud Tuhan, dibalik kenapa Tuhan tidak buat mujizat itu. Ambil itu benjolan. Tapi yang paling anehnya adalah ketika orang yang saya doakan, habis biopsi di sini, ada benjolan di kepalanya. Didoakan, tidak lama, beberapa hari kemudian informasi, benjolan itu sudah tidak ada Ibu Pendeta.
Saya berdoa kepada Tuhan untuk diri saya sendiri, saya minta mujizat-Mu Tuhan, angkat ini benjolan. Tapi Tuhan tidak angkat. Tuhan tidak angkat. Tapi ketika saya mendoakan orang lain, benjolan itu hilang. Iri hati, cemburu, mujizat tidak dinyatakan kepadaku, tapi mujizat dinyatakan kepada orang yang saya doakan. Cemburu, iri hati, tidak. Karena ada pelajaran penting yang Tuhan boleh berikan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada siapa Ia mau berikan kasih karunia-Nya. Itu mujizat untuk orang tersebut. Dan saya yakin orang tersebut dia pulang ceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekali lagi saya sudah menang. Ada pelajaran banyak sekali yang Tuhan boleh berikan. Ngantri di rumah sakit aja kesabaran Tuhan sudah berikan itu. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tuhan berikan kesabaran di situ. Ini ditusuk seperti paku pun Tuhan berikan ketabahan. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5 itu hidup sekali untuk saya. Kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Kasih Allah tetap melihat kebaikan Tuhan dalam kesulitan yang dihadapi, termasuk sakit. Ketabahan Kristus dalam kesulitan hidup yang dialami, termasuk sakit yang saya alami, belajarlah daripada Yesus Kristus yang tabah dalam penderitaannya. Dia tabah dalam penderitaannya, bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia dipaku, bagaimana dia tikam perutnya, lambungnya, tapi dia tetap tabah di situ. Di situ juga saya belajar tabah. Meskipun ini ketarik sedikit, 1 menit, 2 menit tuh, tapi langsung tes. Tuhan Yesus ingat, Yesus saja tabah. Kamu pasti tabah menghadapi itu. Kita semua mau yang tuntas masalahnya dalam tahun ini maupun yang belum tuntas masalahnya dalam tahun ini dan harus menghadapi di tahun depan, kita sudah menang atas kesulitan kita masing-masing. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan sudah membuat kita lebih daripada pemenang. Bagian kita adalah berjuang untuk hadapi. Kalau tahun depan ketemu lagi masalah, saya akan hadapi, saya akan berjuang hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dan tetap tanamkan di dalam diri sini. Tahun 2023 sekalipun kita mendengar berita resesi, saya akan menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan ingat, tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Kekurangankah, kelaparankah, ketelanjangankah, apapun itu bentuk kesulitan kita di tahun 2023, ingat, kasih Tuhan akan Tuhan anugerahkan dalam hidup kita masing-masing. Dan Tuhan akan buat kita lebih daripada pemenang. Saya lupa ayatnya yang terdapat di mana. Itu muncul. Allah akan membawa kita kepada jalan-jalan kemenangannya. 2 Korintus pasal berapa ayat 14. Allah akan membawa kita kepada jalan-jalan kemenangannya. Kita menang pada tahun ini, tahun depan Allah di dalam Yesus Kristus akan membawa kita pada jalan-jalan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kesulitan apapun yang kita hadapi tahun 2023, termasuk dengan resesi yang kita dengar, berita yang kita dengar, itu akan kita hadapi. Kemenangan akan kita capai. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Masa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Coba mari saya angkat. Saya angkat. Saya ajak kita semua untuk angkat tangan kita masing-masing. Tangan kanan kita. Bayangkan ini tangan kanan Tuhan. Ya, saya juga sering merenungkan ini. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Jadi ayat ini hidup tahun 2020. Karena orang yang sakit kanker tuh pikirannya sudah mati. Kematian sudah. Orang-orang yang saya layani munculnya mati. Bagaimana keluarga, bagaimana suami, bagaimana anak, mati. Tapi Tuhan sudah teguhkan di tahun 2020 dengan masa hidupku ada dalam tanganmu. Mazmur 31 ayat 16. Masa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kita ini kecil di tangan Tuhan. Ya, kita ini kecil di tangan Tuhan. Kalau kita kecil di tangan Tuhan yang besar sekali itu artinya ada perlindungan, ada penjagaan, ada pemeliharaan dalam tangan Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan.
mati kita pun ada dalam tangan Tuhan. Ini juga yang saya tekankan kepada orang-orang yang sakit kanker yang saya layani. Hidup mati kita ada dalam tangan Tuhan, bukan dalam tangan penyakit kanker. Bagian kita adalah berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita ada dalam sepengetahuan Tuhan. Saya mau tekankan untuk kita sekalian yang hadir pada saat ini ataupun yang ikut ibadah secara online, mungkin kita merasa bahwa Tuhan kayaknya enggak tahu kalau saya menghadapi kesulitan khusus. Tuhan kayaknya tidak peduli dengan kesulitan saya sepanjang tahun 2022 ini. Ketahuilah bahwa Tuhan peduli. Tuhan lihat, Tuhan tahu itu. Dan semuanya ada dalam kendali, kedaulatan, pemeliharaan, perhatian Tuhan semata. Satu hal yang perlu kita yakini. Di tahun ini Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tetap mengaruniakan kasih setianya bagi kita. Tuhan sudah membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Maka tahun depan Immanuel, Tuhan tetap beserta dengan kita. Tuhan akan tetap memberikan kasih setianya bagi kita, kasih karunia-Nya. Dan Tuhan juga akan membawa kita pada jalan-jalan kemenangan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Tuhan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang berdiri. Marilah kita bersama dengan orang percaya di segala tempat dan abad mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Untuk warta jemaat disampaikan kepada kita Bapak Ibu jemaat bahwa besok ibadah minggu atau ibadah buka tahun 2023 akan dilayankan sebanyak 2 kali. Yang pertama, ibadah pertama jam 8 pagi, sedangkan ibadah kedua jam 18.00 atau jam 6 sore. Selanjutnya akan diberikan kesempatan kepada anak kekasih kita, Ananda Christian Syubilan, untuk mempersembahkan persembahan pujian bagi Tuhan. Setahun sudah kulangkahkan kakiku, detik-detik berlalu, hari pun berganti. Ada tangis, ada tawa, selalu
bersama Tuhan. Sampailah aku di hari ini. Banyak kisah cerita indah dan memilukan. Ada yang lahir-lahirnya dipanggil Tuhan. Realita kehidupan umat manusia semua akan berlalu, hanya kasih Tuhan kekal abadi. Puji syukur bagimu Tuhan, buat keselamatan yang kau berikan di tahun yang lama. Dengan iman ku langkahkan kakiku, menyongsong terangnya sang mentari di tahun yang baru. Selamat tinggal tahun yang lama, cerita dan kesan terukir abadi. Selamat datang tahun yang baru, ku taruh harapku padanya, Allah keselamatanku. Banyak kisah cerita indah dan memilukan. Ada yang lahir-lahirnya dipanggil Tuhan. Realita kehidupan umat manusia semua akan berlalu, hanya kasih Tuhan kekal abadi. Puji syukur bagimu Tuhan, buat keselamatan yang kau berikan di tahun yang lama. Dengan iman ku langkahkan kakiku, menyongsong terangnya sang mentari di tahun yang baru. Selamat tinggal tahun yang lama, cerita dan kesan terukir abadi. Selamat datang tahun yang baru, ku taruh harapku padanya, Allah keselamatanku.
Ya, terima kasih atas persembahan pujian yang boleh disampaikan oleh Ananda Christian Seubelan. Kiranya pujian ini juga boleh menjadi perenungan bagi kita, bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2022. Memang ada yang lahir, ada juga yang Tuhan boleh panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ada suka dan duka yang boleh terjadi, namun kita melihat bahwa Tuhan tetap menyertai kita, memelihara kita. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa. Kita akan menaikkan pujian ini. Setelah pujian ini selesai, saya mengajak kita semua untuk pribadi lepas pribadi, untuk menaikkan doa syukur kepada Tuhan secara pribadi. Terima kasih atas pemeliharaan, terima kasih atas penyertaan. Naikkan juga terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan. Jangan hitung berkat orang lain. Renungkan juga berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan naikkan ungkapan syukur terima kasih untuk berkat yang Tuhan tujukan kepada saya ataupun Tuhan tujukan kepada keluarga saya. Nyatakan juga terima kasih untuk mujizat Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Naikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan juga berdoa terima kasih untuk pelajaran-pelajaran yang amat berharga yang Tuhan sudah berikan kepada saya lewat kesulitan hidup masing-masing. Apakah itu berkaitan dengan ketaatan, iman, ketundukan, kesabaran, pengampunan, apapun itu. Naikkan ungkapan syukur. Terima kasih untuk pelajaran berharga ini. Dan setelah itu naikkan doa permohonan. Apa yang menjadi pergumulan pribadi yang sampai dengan hari ini harus dihadapi lagi tahun mendatang, doakan kepada Tuhan, naikkan kepada Tuhan. Dan berharap Tuhan tahun mendatang saya akan hadapi, berharap tahun mendatang selesai. Jadi silakan menaikkan doa permohonan dan juga pengharapan kepada Tuhan. 3 poin, pemeliharaan Tuhan, doa syukur atas berkat-berkat, mujizat-mujizat. Terima kasih juga atas pelajaran-pelajaran yang berharga dan menaikkan doa permohonan dan juga pengharapan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, tak satu pun. Sahabatku
Naikkan ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus. Ungkapan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semangat dukungan Tuhan. Bahkan saat mengalami kelelahan, Tuhan berikan kesegaran, semangat. Bahkan ketika mengalami putus asa, Tuhan bangkitkan lagi. Naikkan ungkapan syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan, Tuhan telah nyatakan sepanjang tahun 2022 dari Januari sampai hari ini. Ungkapkan syukur, terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan boleh berikan. Terima kasih juga untuk hotel yang sudah dibuka sehingga kita boleh dipanggil lagi untuk bekerja. Bahkan terima kasih untuk usaha baru yang boleh dikelola. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan boleh berikan. Terima kasih atas pemenuhan kebutuhan hidup. Bahkan katakan terima kasih untuk mujizat Tuhan. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, malah itu yang Tuhan sediakan. Katakan terima kasih Tuhan untuk mujizat Tuhan. Bahkan saat kita sudah menemukan jalan buntu, kita menangis di hadapan Tuhan, Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan mujizatnya. Naikkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk kehadiran anggota keluarga kita. Suami, istri, anak-anak, bahkan anak-anak yang baru lahir. Terima kasih. Bahkan bukan saja yang baru lahir. Untuk setiap ibu-ibu yang tengah mengandung, peganglah perutmu dan katakan terima kasih Tuhan. Untuk janin yang Tuhan boleh berikan bagi saya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kepada setiap orang tua katakan terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan terima kasih untuk cucu cicit yang Tuhan boleh berikan kepada saya Tuhan. Dan saat ini katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang amat berharga yang Tuhan boleh berikan kepada kami sekeluarga ataupun kepada saya secara pribadi lewat kesulitan yang saya alami sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih lewat kesulitan ini, katakan apa pelajaran penting. Apakah itu berbicara tentang keimanan kita, tentang kesabaran, tentang pengampunan kita, tentang kasih, tentang sukacita, tentang penguasaan diri. Katakan terima kasih untuk pelajaran yang amat berharga ini Tuhan. Dan ditutup tahun ini mari bersama-sama kita menaikkan doa permohonan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Yesus Kristus. Tiada satupun
Katakan, tiada satupun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Tuhan, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Katakan sekali lagi, tiada satupun, tiada satupun seperti Kau Yesus, Kau sahabatnya sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Terima kasih telah menjadi Tuhan yang baik. Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan boleh sediakan bagi kami sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Kami tahu sebagai orang percaya suka duka silih berganti. Tapi di dalamnya kami melihat betapa Tuhan Yesus Kristus sangat baik dan Engkau tidak pernah berubah kuasa-Mu, Engkau tidak pernah berubah kasih sayang-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang sedemikian baik memelihara kami sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyampaikan terpujilah Engkau ya Allah kami di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan biarlah Engkau saja yang kami sembah dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau juga yang menciptakan kami manusia Tuhan. Kami mau mengatakan terpujilah Allah kami di dalam Yesus Kristus, atas pemeliharaan, atas kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami sekalian. Tuhan, kami akan melangkah masuk tahun 2023 yang kami dengar akan terjadi resesi Tuhan. Kami akan menghadapinya bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan. Kami akan berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami akan melangkah maju di tahun 2023 ini, dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa sebagai masyarakat Indonesia, berkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkatilah tanah-tanah yang ada di Indonesia, pulau-pulau yang ada di Indonesia, dan pulihkanlah Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Para pemimpin kami berkatilah, hikmat kebijaksanaan Tuhan anugerahkan bagi para pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan gereja-gereja Tuhan, hikmat kebijaksanaan Tuhan anugerahkan. Dan biarlah kami boleh tetap mewartakan kasih, kebaikan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kami dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Guru yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita masuk di dalam ucapan syukur kita lewat persembahan syukur. Bapak Ibu jemaat, di saat membawa persembahan syukur akan diarahkan oleh Bapak Ibu majelis. Dan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan nats pembimbing persembahan kita di dalam Mazmur 67 ayat 6 sampai 8. Demikian, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah,
Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kita iringi bersama-sama menaikkan pujian bila topan keras melanda hidupmu. Berkat Tuhan satu-satu hiduplah.
berkat, saya undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hanya kepadamu Bapa, karena di sepanjang tahun ini Tuhan Yesus, Engkau selalu melimpahkan akan kasih dan kuasa-Mu Bapa, sehingga kami boleh ada sampai saat sekarang hari ini Bapa. Kami menandai ungkapan syukur kami Bapa dengan kami membawa persembahan yang telah kami tempatkan di suatu tempat palungan Tuhan. Dan kami berdoa agar di dalam nama Yesus Kristus, Engkau menguduskan berkat-Mu, Engkau menjadikan berkat di dalam pelayanan gereja-Mu Tuhan. Berkati juga bagi setiap jemaat Tuhan yang telah dengan penuh sukacita membawa persembahan syukur di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat, dan kita bersama-sama menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Ibu saudara dan saudari sekalian, saat ini arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat kemurahan Tuhan untuk hari ini sampai dengan tahun mendatang. Terimalah. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera hari ini dan hari-hari mendatang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.
ibadah telah selesai. Saat teduh bagi kita. Selamat menyongsong tahun baru, sampai jumpa besok Minggu pagi jam 8 dalam ibadah buka tahun, dan juga besok sore jam 18.00 dalam ibadah kedua buka tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati.